Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukmalanang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa hubungan antara ilmu hikmah dan tasawuf. Yang pertama-tama, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai hubungan dan keterikatan antara ilmu hikmah dan tasawuf, saya harus menjelaskan dulu bahwasanya ilmu hikmah itu bukan nama atau jenis suatu ilmu. Di dalam Islam tidak dikenal namanya ilmu-ilmu gaib yang bernama ilmu hikmah, enggak. Yang ada ilmu ruhani atau ilmu kebatinan, atau ilmu-ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersifat ruhani, hal-hal yang bersifat non jasad atau metafisik. Itu namanya adalah ilmu ruhani. Lalu apa ilmu hikmah? Hikmah ini adalah efek yang ditimbulkan oleh ilmu ruhani tersebut. Jadi jika kita mengamalkan ilmu ruhani, qasam awan, asma awan, qasam maghrib dan lain sebagainya. Nah, jika ilmu-ilmu tersebut memberikan efek baik kepada kita, ibadah kita semakin baik, sedekah kita semakin baik, hubungan kita dengan orang tua semakin baik, ya. Kemudian sholat malam kita, puasa kita semakin baik, maka itu adalah hikmah. Itu adalah hikmahnya daripada kita saat mengamalkan ilmu ruhani. Begitu kita mengamalkan ilmu ruhani, ibadah kita menjadi semakin lebih baik, maka inilah hikmahnya. Dan yang seperti ini namanya ilmu hikmah, karena ada hikmah yang ditimbulkan oleh ilmu ini. Gitu ya. Nah, lalu sekarang kita bahas lebih dalam nih, apa hubungannya antara ilmu hikmah dan tasawuf? Kok harus belajar, kok para pengamal ilmu hikmah ini harus belajar tasawuf? Begini saya jelaskan, di dalam ilmu hikmah banyak yang diajarkan mengenai alam ruhani, alam jin, mengenai bangsa-bangsa jin, mengenai hal-hal yang sifatnya metafisik, ruhaniah dan lain sebagainya. Tapi di dalam ilmu hikmah sangat sedikit sekali dijelaskan bahwasanya bagaimana ilmu-ilmu seperti ini agar cepat tajrib. Bagaimana cara kita menghadirkan bangsa jin agar bangsa jinnya cepat hadir dan tunduk kepada perintah kita. Bagaimana caranya kita mengamalkan asma-asma tertentu seperti misalkan asma Jaljalut, asma contoh apalagi asma Arjia dan lain sebagainya. Kita pengen gitu loh, ilmu-ilmu yang kita amalkan ini cepat tajrib dan cepat terasa efeknya. Bagaimana nih caranya? Nah, di dalam ilmu hikmah tidak dijelaskan. Di dalam ilmu hikmah hanya dijelaskan ilmu ini, khodamnya ini, pengamalannya segini, efeknya begini, ilmu ini berguna untuk ini. Hanya itu saja di dalam ilmu hikmah dijelaskan. Tidak ada dijelaskan lebih lanjut bagaimana caranya agar ilmu ini dan ini itu tajrib. Bagaimana caranya agar asma Arjia, qasam maghribi, qasam Harun ar-Rasyid. Bagaimana caranya agar apalagi itu asma Bal Ambauro, qasam Bal Ambauro bisa tajrib. Nggak dijelaskan di dalam ilmu hikmah. Dijelaskannya di mana? Di dalam ilmu tasawuf. Karena di dalam ilmu tasawuf ada salah satu hal yang memang sangat berefek sekali di dalam ilmu hikmah, yaitu adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini membersihkan nafsu, membersihkan hati, membersihkan kolbu kita dari banyak penyakit hati, iri, dengki, hasud, riya, takabur dan lain sebagainya. Dan saat diri kita, batin kita bersih dari penyakit-penyakit hati, maka ilmu-ilmu hikmah yang kita amalkan itu akan berfungsi dengan baik. Di dalam ilmu tasawuf juga dijelaskan bagaimana caranya kita menjaga hati dan pikiran kita agar tetap bersih. Makanya ada namanya dzikir khafi, ada namanya dzikir jahr, ada yang namanya latifah, ada yang namanya kholwah, uzlah. Ini semua dominan ya, bukan berarti di dalam ilmu hikmah tidak dijelaskan, tapi lebih dominan dijelaskan di dalam ilmu tasawuf daripada ilmu hikmah. Nah, jadi antara ilmu hikmah dan tasawuf ini saling berikat satu sama lain. Ilmu hikmah menjelaskan pisau, tapi di dalam ilmu tasawuf dijelaskan bagaimana caranya memakai pisau tersebut. Bagaimana caranya memakai pisau tersebut. Gitu. Nah, lalu jika ilmu hikmah dan ilmu tasawuf ada keterikatan, apakah ilmu fikih terabaikan? Oh tidak. Ilmu fikih juga saling mengikat. Ilmu hikmah, ilmu tasawuf itu keterikatan. Tapi ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu diikat lagi dengan ilmu fikih. Maksudnya apa? Kita boleh mengamalkan ilmu hikmah. Kunci pengamalan ilmu hikmahnya ada di ilmu tasawuf. Ya. Tapi ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu hanya disahkan, hanya dibolehkan diamalkan saat kedua ilmu tersebut tidak melanggar syariat Islam, fikih. Oke, ilmu hikmah memerintahkan puasa. Puasanya caranya bagaimana? Dengan cara misalkan uzlah misalkan uzlah. Lalu uzlah itu bagaimana agar hasilnya maksimal? Dijelaskan di dalam ilmu tasawuf. Nah, ilmu ini diwajibkan untuk uzlah. Di dalam ilmu hikmah dijelaskan, ilmunya dijelaskan misalkan kosam apa ya? Kita ambil contoh
Saya ambil contoh satu saja ya, seperti misalkan apa sih kemarin itu lupa lagi yang baru saya upload itu, contoh Asma 28 Ifrit ya, contoh Asma 28 Ifrit. Asma 20 di dalam ilmu hikmah dikatakan begini, Asma 28 Ifrit ini kodamnya adalah 28 Ifrit yang menjaga tiang-tiang balatoh Nabi Sulaiman. Balatoh itu apa, nanti masih panjang saya jelaskan. Jadi di dalam Asma 28 Ifrit itu berisi hodam-hodam dari bangsa Ifrit, yang mana hodam-hodam bangsa Ifrit tersebut dulunya menjaga balatoh Nabi Sulaiman. Ya. Nah, di dalam ilmu hikmah dijelaskan bahwasanya syarat untuk menguasai asma ini itu misalkan memang nggak ada keterangan seperti itu di dalam Asma 28 Ifrit, nggak ada. Tapi ini misal saja, ini pengibaratan. Misalkan di dalam ilmu hikmah dikatakan untuk menguasai Asma 28 Ifrit itu harus uzlah. Bagaimana uzlah yang terbaik itu agar hasilnya maksimal dijelaskan di dalam kitab tasawuf, dijelaskan di dalam ilmu tasawuf. Ya. Nah, tapi tidak sampai di situ. Kita lihat dulu aturan fikihnya seperti apa. Oke, kita boleh uzlah, tapi kita punya tanggung jawab nggak? Punya tanggungan nggak? Kalau kita punya anak, punya istri dan lain sebagainya, tidak boleh kita uzlah. Kalau mau uzlah, berikan dulu nafkah kepada mereka. Dan kalaupun uzlah pun tidak boleh dalam waktu yang panjang dan lama. Kalau mau uzlah dalam waktu yang panjang dan lama, bawa anak dan istrinya. Kenapa? Oke lah, kita uzlah 1 tahun misalkan ya. Karena uzlah itu nggak ada yang sebentar. 3 hari, 4 hari, seminggu itu bukan uzlah. Uzlah itu waktunya lama ya. Kita uzlah ke gunung misalkan, cuma 3 hari, itu bukan uzlah. Tidak sah, bukan uzlah. Uzlah itu waktunya panjang dan lama ya. Kita pergi ke gunung tapi bawa bekal makanan dari rumah, bawa minuman, bawa cola, bawa rokok segala macam gitu kan, bawa cola, Sprite, Fanta, bawa rokok, bawa Indomie, bawa nugget. Ini bukan uzlah. Yang namanya uzlah itu pergi menyendiri di suatu tempat terpencil, tidak ada manusia, kita makan dari hasil alam, minum dari hasil alam, hidup di alam terpencil tanpa ada godaan sedikit pun dari manusia. Karena uzlah itu tujuannya membersihkan diri, sedangkan keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan hanya datang dari manusia. Maksudnya apa? Kita iri kepada siapa? Kepada manusia. Kita benci kepada manusia. Kita riya, menyombongkan diri, ingin terlihat baik di mata siapa? Di mata manusia. Kita kesal sampai membunuh orang. Membunuh siapa? Manusia. Kita memiliki syahwat. Kita ingin berzina. Berzina dengan siapa? Dengan manusia. Kita pengen mabuk, beli minuman keras, belinya di siapa? Di manusia. Terus seperti itu. Karena kejahatan-kejahatan timbulnya dari manusia juga, oleh karena itu uzlah adalah menjauhi lingkungan manusia. Kalaupun kita mau membawa teman, bawalah teman 1-2. Sedikit. Kalau mau bawa keluarga, misalkan bawa saja 1 keluarga. Karena tidak mungkin kita hidup di alam yang terpencil, di pegunungan, di hutan gitu kan. Kita hidup cuma 3 orang, nggak mungkin kita saling iri satu sama lain. Nggak bakal. Kalaupun kita iri ke teman kita yang satu seperjuangan, tidak mungkin juga. Kalaupun kemungkinannya kecil banget gitu, kecil banget. Nah, jadi uzlah itu menyendiri, ya. Tapi lihat dulu aturan mainnya dalam ilmu fikih. Boleh nggak kita uzlah sementara kita punya sesuatu hal yang harus dinafkahi? Oke lah, misalkan nafkah lahirnya misalkan kita kasih 2 miliar untuk 1 tahun. Nafkah lahirnya terpenuhi, tapi nafkah batin tidak kan? Nah, oleh karena itu ada aturan mainnya di dalam ilmu fikih. Maka ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu keterikatan. Tapi keduanya diikat lagi dengan ilmu fikih. Ilmu hikmah tidak dikatakan hikmah kalau melanggar fikih. Begitupun juga dengan ilmu tasawuf tidak dikatakan tasawuf jika melanggar fikih. Jadi dasarnya ada fikih dulu. Jadi seperti antara ilmu hikmah dan ilmu tasawuf ini keterikatan, kedua ilmu ini diikat lagi dengan fikih. Gitu. Paham ya? Nah, jadi itu tadi antara ilmu hikmah dan ilmu tasawuf itu saling keterikatan satu sama lain, tapi diikat lagi dengan fikih. Jadi seperti ibaratnya begini loh. Kita itu makan kacang, ya. Yang kita makan apanya? Kacangnya. Kacangnya itu ibaratnya ilmu tasawuf lah ibaratnya kacangnya. Tapi kacang itu dibungkus oleh kulitnya. Kulitnya ini adalah ilmu hikmah. Tapi
kacang dan kulit ini baru boleh dimakan jika steril. Dan cara mensterilkannya adalah dibungkus lagi. Jadi kacang Garuda, jadi kacang Sukro, dan lain sebagainya. Jadi saling keterikatan. Kita mengamalkan ilmu hikmah boleh dengan syarat catatan tidak boleh melanggar ilmu fikih. Kita mengamalkan ilmu tasawuf boleh dengan catatan tidak boleh melanggar ilmu fikih. Kita mengamalkan ilmu hikmah yang tidak melanggar ilmu fikih, tapi kuncinya ada di mana? Ada di tasawuf. Gitu loh. Nah, jadi suatu kewajiban bagi para pengamal ilmu hikmah untuk mempelajari tasawuf. Saya katakan suatu kewajiban. Saya katakan dengan tegas di sini suatu kewajiban mempelajari tasawuf bagi para pengamal ilmu hikmah. Namun jangan lupa ada koridor ilmu fikih, ada koridor ilmu syariat yang harus dijaga di situ. Ya. Cukup sekian, semoga video ini membantu dan para pengamal ilmu hikmah bukan hanya belajar asma qasam, hijib dan lain sebagainya, bukan hanya di situ saja. Kita cari ilmu tasawuf, kita cari guru ilmu tasawuf, kita cari ilmu tarekat. Kita talkin di kirke di Toriko Naksabandiyah wa Qadiriyah, TKN Suryalaya. Kita talkin di kirke di Toriko Sadiliyah, Abah Habib Lutfi gitu. Ataupun banyak toriko-toriko lain, banyak ilmu tasawuf lain. Naksabandi, ada Qadiriyah, ada Rifaiyah, banyak tarekat-tarekat ya, tarekat-tarekat mutabaroh, banyak. Kita cari tarekat-tarekat itu satu saja kita pelajari dengan tujuan membersihkan diri kita, dengan tujuan membersihkan batin kita, membersihkan pikiran kita. Maka dari bersihnya batin pikiran kita, kita bisa mengontrol pikiran, hati, batin seluruhnya. Maka disitulah kunci ketajriban ilmu hikmah. Nah, jadi kewajiban wajib banget bagi para pengamal ilmu hikmah untuk mempelajari ilmu tasawuf. Tapi ingat, dalam mempelajari ilmu hikmah, lihat dulu ilmu hikmah ini melanggar syariat agama enggak. Kalau melanggar, nggak usah diikutin. Mau labelnya bahasa Arab sekalipun, kalau riadonya melanggar syariat Islam, bacaannya melanggar syariat Islam, fungsinya tidak memberikan kebaikan pada para pengamalnya, ini bukan ilmu hikmah meskipun ayatnya ayat Al-Quran. Karena yang memberikan ketajribannya bukan malaikat, bukan Allah, tapi setan. Meskipun ayatnya yang dibaca surat An-Nas, tapi tujuan kita buruk, yang datang nanti setan, bukan malaikat. Bukan malaikat yang membantu kita. Gitu, bukan Allah yang mengijabah doa kita pada saat kita membaca ayat Al-Quran, tapi niatnya keburukan. Tapi setan yang datang memberikan kita ketajriban, memberikan kita keajaiban, akhirnya kita semakin buruk. Meski itu bacaannya Al-Quran ya, bacaannya ayat Al-Quran gitu loh. Nah, tapi ingat juga, begitu kita ingin mencari kunci ilmu hikmah, kita mempelajari tasawuf, lihat dulu tasawufnya mutabaroh atau tidak, tasawufnya melanggar agama atau tidak. Karena banyak di luar sana ilmu-ilmu tasawuf tapi tidak mewajibkan sholat. Tidak sah seseorang yang belajar tasawuf tapi tidak di dalam tasawuf tersebut sholat tidak tidak dijadikan suatu kewajiban. Nggak apa-apa, nggak sholat juga, yang penting hatinya. Itu salah. Tetap kita mau memperbaiki hati, lahiriahnya dulu perbaiki, sholatnya dulu perbaiki gitu loh. Jadi ilmu hikmah, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih ini bagaikan satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Ketiganya adalah ibaratnya tiga anak yang bersaudara satu sama lain. Gitu loh. Ketiganya sama-sama. Tujuannya sama-sama untuk mencari ridho Allah. Dan kewajiban bagi para ilmu hikmah untuk memperdalam ilmu fikih dan mempelajari ilmu tasawuf. Agar ilmu hikmah yang kita amalkan tidak sia-sia, membawa berkah bagi diri kita, membawa manfaat bagi diri kita, kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya, membawa manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, bagi para pengamal ilmu hikmah, wajib mempelajari ilmu tasawuf, dan jangan lupa perdalam ilmu fikih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.